akan saya sampaikan di sini mudah-mudahan waktunya cukup ya, yaitu terkait dengan sensor gas ya. Jadi state of the art dari sensor gas, baik itu dalam bidang eksperimen maupun dalam bidang simulasinya. Sebentar Mbak ya. Ya, isi dari diskusi kita pada pagi hari ini, pertama ada pendahuluan, kemudian nanti ada sedikit dasar teori, lalu kemudian kita akan lihat bagaimana state of the art atau perkembangan terkini dari riset terkait sensor gas ini, dan kemudian terakhir kesimpulan. Ya, sebagaimana kita tahu, kita di muka bumi ini punya banyak potensi alam ya, salah satunya adalah pasir. Kemudian dari pasir itu sekarang sudah banyak menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia ya. Salah satunya adalah semikonduktor ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana dari pasir itu kemudian manusia bisa membuat semikonduktor. Salah satu produk semikonduktor tersebut adalah silicon wafer ya. Jadi silicon wafer ini merupakan substrat ya, substrat yang dijadikan dalam teknologi semikonduktor ya, karena substrat silicon wafer ini menjadi basic ya, basic bahan untuk membuat berbagai macam hal, sebut saja misalnya membuat MOSFET, membuat IC dan seterusnya. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, kemudian eh, waktu saya S3 dulu ya, perkembangan pembuatan eh, MOSFET ya sebagai salah satu jenis transistor itu sudah sangat maju sehingga sampai pada tahap di mana MOSFET itu dijadikan sebagai transducer ya untuk sensor gas. Kita bisa lihat di sini perbandingannya, ukuran dari MOSFET yang dijadikan sebagai transducer sensor gas itu jika dibandingkan dengan korek api itu sangat sangat kecil sekali. Nah, ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa ya yang dilakukan oleh manusia dari bahan pasir kemudian sampai dihasilkannya sensor gas dalam bentuk MOSFET. Nah, ini sedikit cerita ya, sedikit cerita mengenai transistor, sebagaimana mungkin sebagian kita atau semua kita sudah tahu bahwasannya transistor itu ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu PET dan FET ya. PET itu potential effect transistor, yang FET adalah field effect transistor gitu ya. Nah, yang PET ini yang sering kita kenal yaitu punya tiga komponen, yaitu base, emitter, dan kolektor. Sedangkan FET di tempat lain ya itu juga punya tiga komponen ya, yaitu source, gate, dan drain. Nah, kita nanti akan konsentrasi kepada bagian transistor yang jenis pertama ini, yaitu yang FET ini ya. Karena FET inilah yang nanti kemudian dikembangkan dalam topik presentasi saya ini menjadi sensor gas. Nah, bicara soal sensor gas ya, kita memang butuh sensor gas apalagi untuk gas-gas yang berbahaya. Nah, dari sekian banyak sensor gas itu ada salah satu jenis sensor, yaitu sensor gas yang berbasiskan pada zat padat ya, atau solid state sensor. Nah, untuk solid state sensor ini masih terbagi dua lagi menjadi dua jenis ya. Dua jenis sensor, yaitu resistance based sensor dan work function based sensor. Nah, resistance based sensor ini maksudnya adalah red sensor yang berbasiskan pada hambatan. Jadi ketika ada gas datang begitu hambatannya berubah. Sedangkan work function based sensor adalah sensor yang berbasiskan pada perubahan work function atau fungsi kerja. Nah, kalau kita bandingkan head to head gitu antara dua jenis sensor ini, maka kita melihat ada sekian banyak kelemahan ya dari sensor yang berbasiskan hambatan, di mana semua kelemahan itu bisa diatasi oleh sensor yang berbasiskan fungsi kerja. Apa saja kelemahan itu? Yang pertama adalah
pada sensor berbasiskan hambatan itu kita tidak bebas ya memilih eh, apa material sensitifnya begitu. Karena apa? Karena kalau kalau kita mau mengubah dari satu jenis sensor gas A ke sensor gas B, itu kita harus mengganti secara utuh ya, mengganti secara utuh sensor tersebut. Kalau kita menggunakan sensor yang berbasiskan hambatan. Sedangkan kalau pada sensor berbasiskan fungsi kerja itu nggak seperti itu. Jadi karena kalau pada sensor berbasiskan fungsi kerja itu transducernya tetap sama, yaitu si MOSFET tadi itu. Kemudian kita hanya cukup mengganti sensitive layernya saja. Kita hanya cukup mengganti bahan sensitifnya saja dari gas A menjadi untuk gas B. Kemudian yang berikutnya adalah sensor berbasiskan hambatan itu biasanya tidak bisa mendeteksi apa penyerapan penyerapan kimiawi ya atau ya penyerapan kimiawi atau penyerapan-penyerapan yang sifatnya fisis tapi sangat lemah. Nah, itu bisa dilakukan oleh sensor yang berbasiskan fungsi kerja. Eh, Kalaupun bisa, itu pada sensor berbasiskan hambatan itu nggak bisa di suhu kamar ya, selalu di suhu yang tinggi. Kemudian berikutnya kelemahan dari sensor berbasiskan hambatan adalah selalu biasanya membutuhkan heater ya, pemanas. Dan itu bisa diatasi oleh sensor berbasiskan fungsi kerja. Nah, karena selalu membutuhkan pemanas, maka sensor berbasiskan hambatan itu cenderung tidak low power consumption ya, jadi selalu membutuhkan energi yang cukup tinggi. Nah, ini sedikit-sedikit cerita tentang MOSFET ya. Jadi ini adalah gambaran general umum tentang MOSFET. Tadi saya katakan MOSFET itu punya tiga komponen utama yaitu source, gate dan apa ya source, gate sama drain gitu ya. Nah, di mana kalau kita gunakan MOSFET ini untuk gas gitu ya, maka bahan sensitif dari yang kita gunakan untuk sensor gas tersebut itu diletakkan pada gate-nya ini. Jadi gate ini seperti tutup gitu ya, seperti tutup yang bisa diangkat, dicopot gitu, di mana nanti apa bahan sensitifnya untuk si sensor itu diletakkan di bawahnya gate itu. Nanti gasnya dilewatkan di bawah gate itu. Nah, ini perkembangan dari MOSFET ya, dari MOSFET sehingga menjadi GASFET ya. Sebut saja misalnya yang pertama itu generasi Lundstrom FET ya. Lundstrom FET itu gambarannya seperti yang sebelah kiri itu digunakan palladium sebagai gate-nya. Kemudian di bawahnya ada silika begitu. Nah, di sini belum ada apa ya, belum ada air gap-nya. Jadi belum ada air gap-nya. Jadi gas itu langsung bereaksi gitu, langsung bereaksi dengan palladium yang di atas sebagai gate itu. Kemudian berkembang menjadi MISFET. MISFET itu metal air gap insulator semikonduktor. Nah, di sini sudah mulai dibuatkan air gap. Jadi di mana nanti gas yang akan dideteksi itu terperangkap di dalam air gap itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi suspended gate FET ya, seperti ini, suspended gate FET. Lalu kemudian hybrid suspended gate FET ya. Nah, yang terakhir adalah yang ini, yaitu floating gate field effect transistor atau FGFET ya. Nah, kalau kita lihat dalam bagan ini, maka tampak terlihat dengan jelas ya, di mana dalam FGFET atau floating gate FET ini, di situ ada air gap, di mana udara terperangkap di situ, udara yang akan dideteksi, kandungan gasnya terperangkap di situ, kemudian di atasnya ada apa? Ada sensitive film ya, ada sensitive film, kemudian di atas sensitive film itu ada gate-nya, yang nanti di mana gate dan sensitive film ini bisa diangkat, diganti ya, diangkat dan diganti dengan mudahnya ketika kita ingin mengubah dari sensor A ke sensor B. Nah, kemudian ketika ada gas datang, ketika ada gas datang menghampiri eh, floating gate ini, maka kedatangan gas itu akan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi kerja atau work function ya, work function pada bahan sensitif ini. Sebagaimana kita tahu definisi work function adalah minimum energi ya, atau energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron ya dari permukaan material, bisa semikonduktor, bisa juga logam. Nah, perubahan work function inilah yang kemudian diukur ya. Jadi prinsip kerjanya dia seperti kapasitor jadinya. Jadi ketika ada perubahan fungsi kerja,
maka kapasitansi dari dari sistem ini berubah. Nah, kapasitansi yang berubah ini yang kemudian diukur, lalu kemudian menghasilkan sinyal sensor seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran ya produk-produk terkini ya dari sensor gas yang menggunakan floating gate valve tadi. Nah, ini saya tunjukkan di sini yang gambar kiri bawah itu adalah gate-nya ya, yang kemudian gambaran lengkap dari sensornya seperti yang sudah saya tunjukkan di depan tadi. Nah, ini beberapa dasar teori ya terkait dengan work function. Jadi gambar yang tengah itu adalah gambaran ketika belum ada gas yang menghampiri material gitu ya. Jadi yang disebut dengan work function itu adalah selisih antara energi Fermi dengan energi vakum. Nah, ketika ada gas pengoksidasi datang yang sebelah kiri ini, ketika ada gas pengoksidasi datang menghampiri material gitu ya, maka gas pengoksidasi itu akan menyebabkan keluarnya elektron ya dari material tersebut. Nah, itu menyebabkan energi Fermi dari material tersebut menjadi turun. Nah, sehingga apa yang terjadi? Berarti kan kalau kita bandingkan dengan gambar yang tengah, berarti kan terjadi perubahan fungsi kerja ya. Berarti terjadi perubahan work function karena energi Fermi-nya turun. Nah, perubahannya berupa apa? Perubahannya berupa penambahan fungsi kerja. Karena tadi yang tengah fungsi kerjanya hanya segini, begitu ada gas pengoksidasi, fungsi kerjanya jadi besar seperti ini. Dan sebaliknya ketika ada gas pereduksi datang, itu menyebabkan juga terjadinya perubahan energi Fermi. Ya, energi Fermi-nya jadi meningkat sehingga menyebabkan fungsi kerja dari material tersebut menjadi lebih kecil. Nah, ini prinsip dari fungsi kerja. Nah, dalam tataran laboratorium ya, untuk melihat perubahan fungsi kerja itu biasanya orang menggunakan sebuah alat yang disebut dengan nama Kelvin probe. Itu bagannya kira-kira seperti ini. Jadi dalam Kelvin probe itu digunakan satu buah probe yang bisa bergetar dan probe itu biasanya dipilih dari bahan emas ya. Kenapa emas yang dipilih? Karena emas itu termasuk inert ya. Emas itu termasuk inert, jadi dia sukar bereaksi eh, dengan gas lain. Jadi dia dapat dijadikan sebagai reference ya. Nah, sedangkan sampel itu diletakkan di bagian bawah ini, ya, sensitive layer diletakkan di bagian bawah ini. Nah, sehingga ketika misalnya, jadi ketika ini dihubungkan, ya, dua permukaan ini dihubungkan, maka di situ akan timbul perbedaan potensial listrik ya, timbul perbedaan potensial listrik karena masing-masing membawa potensial listriknya sendiri-sendiri. Ya, makanya kemudian perbedaan potensial listrik ini diukur dengan sebuah alat yang disebut dengan CPD control. CPD itu singkatan dari contact potential difference. Ya, sehingga ketika misalnya ada gas datang gitu menghampiri kedua permukaan ini, maka untuk yang apa probe-nya tadi, yang reference probe-nya tadi, yang terbuat dari emas tadi itu tidak mengalami perubahan fungsi kerja, tapi perubahan fungsi kerja itu terjadi pada sensitive layer-nya ini. Nah, karena perubahan fungsi kerja terjadi, maka terjadi perbedaan potensial yang baru antara kedua plat ini. Ya, terjadi perbedaan potensial yang baru antara kedua plat ini. Ya, antara kedua plat ini terjadi perbedaan potensial yang baru. Nah, kemudian si Kelvin control itu berusaha untuk mengkompensasi ya, perbedaan potensial ini dengan memberikan arus listrik sedemikian rupa sehingga nanti arus listrik ya dalam rangkaian ini atau perbedaan potensial dalam rangkaian ini kembali menjadi nol. Besarnya potensial listrik yang diberikan oleh Kelvin control inilah yang kemudian terukur sebagai CPD dari sistem ini ketika gas tersebut datang. Nah, ini beberapa state of the art ya, hasil-hasil penelitian ya terkait dengan penggunaan work function atau fungsi kerja pada sensor gas. Seperti misalnya di sini kami laporkan yaitu pendeteksian gas karbon monoksida yang ada di dalam fuel cell ya, yang ada dalam sel bahan bakar. Jadi kalau kita menggunakan fuel cell gitu ya, itu biasanya atmosfernya adalah hidrogen. Nah, hal yang perlu dihindari ketika menggunakan fuel cell itu adalah
adanya gas kebocoran gas karbon monoksida ya, adanya kebocoran gas karbon monoksida dengan atmosfer hidrogen tersebut. Nah, di sini dicoba bagaimana sensitivitas dari sebuah bahan sensitif, dalam hal ini bahan sensitifnya yang ditemukan, yang dipilih adalah mixture atau campuran dari platinum dan gold, ya, kemudian dilapis dengan PMMA, sebuah polimer ya, untuk mendeteksi gas karbon monoksida dengan atmosfer hidrogen. Nah, di sini kita lihat beberapa variasi dari gas hidrogen, dari gas karbon monoksida diberikan, ya, kemudian sensor gas yang digunakan pada floating gate vat tadi itu memberikan sinyal seperti yang bisa kita lihat bersama-sama di sini. Kemudian penelitian yang lain ini kalau tadi ini penelitian dilakukan oleh kolega saya waktu itu di Jerman. Kemudian yang berikutnya adalah ini penelitian yang saya lakukan sendiri, yaitu membuat mencari sebuah lapisan sensitif yang bagus gitu ya untuk karbon monoksida, tapi background atmosfernya bukan hidrogen melainkan atmosfer biasa ya. Dalam hal ini atmosfernya istilahnya yang dibuat adalah atmosfer yang betul-betul terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen ya. Nah, ini sedikit background dari penelitian ini ya. Jadi menurut pelacakan literatur tampak bahwasanya platinum itu dapat mendeteksi gas karbon monoksida, tapi sebenarnya platinum tidak terlalu bagus gitu ya. Dapat mendeteksi tapi tidak terlalu bagus gitu ya untuk mendeteksi gas CO. Kemudian ada lagi informasi yang lain, yaitu metal yang lain, logam yang lain, yaitu seperti copper itu juga bisa mendeteksi gitu ya, emas juga bisa mendeteksi gitu ya. Nah, kemudian dengan beberapa penelitian yang telah kami lakukan, akhirnya kami temukan bahwasanya campuran platinum gold seperti yang sudah saya presentasikan di depan itu ternyata berpotensi mendeteksi gas karbon monoksida dalam atmosfer hidrogen. Nah, karena adanya jejak jejak penemuan itu, kemudian eh, mixture antara platinum gold ini diproyeksikan juga mestinya bisa untuk mendeteksi gas karbon monoksida di udara normal gitu ya. Nah, ini beberapa dasar teori ketika misalnya kita berbicara tentang sensor gas ya, ada peristiwa adsorpsi, ada peristiwa disosiasi, ada peristiwa adsorpsi, reaksi, disosiasi, dan desorpsi ya. Dalam keempat peristiwa ini, eh, para peneliti itu memfokuskan kepada sebuah besaran fisika yang disebut dengan nama coverage. Jadi seberapa banyak sih gas-gas itu mengokupai ya atau menduduki atau mengcover permukaan dari sensitive layer ya atau permukaan sensitif ya. Jadi di situ kemudian nanti dihitung seberapa banyak okupansi dari masing-masing komponen gas tersebut. Kenapa ini penting? Karena okupansi dari masing-masing komponen gas tersebutlah yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi fungsi kerja dari si material itu. Nah, proses okupansi itu tentu banyak parameter yang bermain di situ. Ada energi aktivasi, kemudian ada initial staking coefficient, jadi koefisien lengket dari si komponen-komponen gas itu, kemudian ada faktor temperatur ya, kemudian ada faktor frekuensi reaksi atau yang dikenal dengan nama Arrhenius coefficient ya, ada juga faktor tekanan dan seterusnya. Nah, em, kalau kita bicara tentang pendeteksian gas karbon monoksida ya, maka berdasarkan pelacakan literatur yang ada, eh, para ilmuwan itu secara keseluruhan ya, berdasarkan yang kami ketahui, mengajukan ada sekitar 60 reaksi ya. Ada sekitar 60 reaksi yang bertanggung jawab dalam proses pendeteksian gas karbon monoksida tersebut. Nah, dari 60 reaksi tersebut akhirnya kemudian disaring, difilter, kemudian akhirnya eh, didapatkan eh, hanya ada 18 reaksi ya
yang sebenarnya sangat kuat bertanggung jawab dalam proses pendeteksian gas karbon monoksida tersebut. Nah, dalam riset yang kami lakukan pada akhirnya itu kami mengadopsi bukan hanya 18 tapi 21 reaksi ya. 21 reaksi yang akan kita perhitungkan dalam pendeteksian karbon monoksida ini. Nah, sebelum kita sampai pada analisis mengenai reaksi-reaksi tersebut ya, di sini cerita sedikit mengenai proses eksperimen di laboratoriumnya, bagaimana proses menemukan sensitive layer tersebut. Tadi diduga mixture dari platinum gold yang dapat berpotensi menjadi sensor gas karbon monoksida, tapi ternyata dalam perjalanannya ternyata kami menemukan bahwasanya platinum gold sendiri itu tidak memberikan hasil yang bagus ya. Tapi ternyata campuran platinum gold ya secara tidak sengaja dengan sedikit unsur besi itu ternyata justru memberikan apa potensi ya untuk mendeteksi karbon monoksida. Nah, ini beberapa sinyal yang dimunculkan ya, eh, pada sampel-sampel yang kami buat tadi, yang secara tidak sengaja ada besi di dalamnya, karena kami melakukannya membuat sampelnya menggunakan apa? Sputtering ya, sputtering mesin yang kecil gitu ya. Dan di dalamnya ternyata ditemukan ada unsur besi selain unsur platinum dan gold ya. Unsur besi itu muncul disebabkan karena kami duga karena holder daripada sisi target tadi ikut mengalami proses sputtering sehingga terdeposisi ke sampel. Nah, ini adalah sinyal dari platinum gold murni ya, tanpa adanya besi kita lihat sinyalnya kan jauh tidak lebih baik ya, sinyalnya tidak lebih baik dibandingkan dengan platinum gold yang ada besinya tadi. Nah, ini kemudian selain itu kami juga sudah melakukan penelitian bagaimana kalau besi itu digantikan dengan unsur oksida yang serupa ya, yaitu titanium ya. Jadi karena besi sama titanium sama-sama oksida, ternyata rupanya memang memberikan sinyal yang bagus juga dalam artian eh, kita memang tidak bisa melepaskan unsur-unsur oksida ya dalam pembuatan sensor gas ini. Karena memang sebelum penelitian ini dilakukan sudah berkembang dengan pesat pemahaman bahwasanya untuk sensor gas itu oksida itu berperan penting ya. Hanya saja penggunaan oksida selama ini eh, masih mengakibatkan sensor itu harus bekerja di suhu yang tinggi ya. Nah, ini adalah contoh sinyal yang diberikan pada campuran platinum dan gold plus sedikit titanium di dalamnya. Nah, tapi kemudian terjadi masalah lagi-lagi pada sensor yang telah kami temukan itu yaitu apa? Em, Sinyal sensor yang bagus tadi rupanya secara perlahan itu menghilang ya. Secara perlahan itu mengalami kejenuhan, menghilang setelah dibiarkan terpapar ya di udara selama 24 jam. Akhirnya berbagai macam cara untuk mengatasi masalah ini ya. Pernah kita coba dengan dry etching, kemudian pada akhirnya kita temukan suatu solusi di mana rupanya sensor atau material ini memerlukan refreshment yaitu dengan annealing ya, dengan proses annealing, dengan proses pemanasan pada suhu 170 derajat Celcius, tapi cukup hanya 10 menit saja. Jadi kita semacam melakukan proses pembersihan ya. Kenapa? Karena ternyata di permukaan sensor itu kita duga ada muncul proses oksidasi ya yang melapisi permukaan sensor tersebut yang itu akan bisa dibersihkan hanya dengan proses annealing eh, se- dengan suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit. Sehingga kemudian sensor tersebut menjadi fresh kembali. Nah, em, dengan adanya peristiwa kejenuhan tersebut itu ya kami melakukan investigasi bahwasanya di sini ternyata tampaknya terjadi proses pelemahan dari initial sticking coefficient yang sudah kami publikasikan pada tahun 2018 ya hasilnya. Jadi dari proses atenuasi itu terjadi atau pelemahan tersebut terjadi pada initial sticking coefficient ya, initial sticking coefficient. Jadi itu yang menyebabkan lama kelamaan sinyal dari sensor tersebut menghilang.
Kemudian selain melakukan eksperimen, ya dalam penelitian ini juga kami melakukan simulasi ya. Kenapa? Karena proses simulasi ini diperlukan untuk menjustifikasi hasil-hasil eksperimen yang telah diperoleh, ya. Selain itu juga diperlukan untuk mencari parameter-parameter yang secara eksperimen itu belum diketahui ya. Sebagaimana tadi saya jelaskan di depan, dalam peristiwa pendeteksian gas itu banyak parameter yang terlibat seperti energi aktivasi, kemudian frekuensi reaksi, ya, dan seterusnya. Nah, dari si proses simulasi yang kami lakukan, tampak di sini kita bisa lihat ya, eh, ada apa istilahnya? Ada kecenderungan, ada tren ya bahwasanya simulasi yang kami lakukan itu mendekati fakta eksperimen yang ada. Di sini bisa kita lihat di grafik ini ya, bagaimana ketika karbon monoksida diberikan pada konsentrasi 30 ppm, 60 ppm, 90 ppm ya, yang apa istilahnya? Data yang bentuknya bundar itu simulasi, kemudian data yang bentuknya kotak itu adalah hasil eksperimen ya. Jadi hasilnya hampir mendekati ya, hampir mendekati eksperimen, yang menunjukkan bahwasanya proses simulasi yang kita lakukan sudah hampir mendekati kebenaran. Nah, ini beberapa publikasi yang telah kami lakukan terkait dengan riset karbon monoksida tadi. Ini dilakukan publikasinya di ada yang di Berlin, ada juga yang di Argentina. Nah, selanjutnya kami juga di sini di Indonesia tetap mengembangkan ya penelitian terkait dengan sensor gas ini, tapi kami lebih saat ini lebih memfokuskan pada penelitian di bidang simulasi ya, karena untuk penelitian di bidang laboratoriumnya kita perlu mempersiapkan berbagai macam peralatan yang memadai ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah penelitian dilakukan oleh kolega kami ya, yaitu pendeteksian gas NO2 yaitu pada material ZNO ya. Hasil penelitiannya itu sebagaimana tampak di gambar ini yaitu grafik yang warna hitam ya. Nah, kemudian ini kami coba untuk simulasikan ya. Ini kami coba untuk simulasikan. Untuk proses simulasi itu kita perlu melakukan proses fitting. Jadi kita perlu mencari persamaan garis ya. Perlu mencari persamaan garis dari data eksperimen ini sehingga kita perlu melakukan proses fitting. Proses fittingnya itu yang warna merah. Nah, kemudian ini hasil simulasinya sudah kami publikasikan juga ya, bagaimana simulasi dari sinyal gas NO2 pada ZNO ya. Nah, di sini kita lihat untuk sampai kepada gambar yang sebelah kanan ya, kita terlebih dahulu melakukan banyak simulasi ya untuk gas NO ini pada ZNO ya. Kenapa? Banyak hal yang kita lakukan karena parameter-parameter yang terlibat dalam proses pendeteksian ini sangat sedikit sekali bisa kita temukan di literatur ya, sehingga kita harus mencari sendiri nilai-nilai parameter-parameter tersebut ya dalam proses simulasi. Apa saja parameternya seperti yang saya sebutkan tadi, ada initial sticking coefficient, ada kemudian frekuensi reaksi, dan ada energi aktivasi. Nah, bagaimana cara kami mencari parameter-parameter tersebut? Caranya adalah kami membuat mencari error ya, mencari error atau selisih antara simulasi dan eksperimen. Nah, error tersebut kami cari untuk setiap variasi parameter yang akan kami cari. Jadi misalnya di gambar yang sebelah kiri itu sebagai contoh ini, itu adalah energi aktivasi EF1, yaitu energi aktivasi pada reaksi satu ya. Pada reaksi satu tuh reaksi apa tuh namanya, reaksi penyerapan ya, reaksi penyerapan gas NO2. Nah, setelah kami plot, errornya tampak pada gambar yang sebelah kiri itu ya, yaitu gambar yang warna hitam. Nah, kemudian eh, nilai error yang terkecil itu yang kami pilih. Ya, kami pilih sebagai energi aktivasi yang terbaik ya. Nah, di situ kita lihat ada sebuah lembah kecil ya di gambar yang paling kiri ini saya tunjuk dengan kursor. Nah, yang ini. Nah, di sini adalah energi aktivasi yang terkecil kita pilih.
Seperti itu. Nah, kemudian kita nggak puas dengan optimasi yang sekali ini saja, kita lakukan lagi optimasi. Jadi setelah semua parameter kita dapatkan, kita akan lakukan lagi optimasi yang kedua kali. Kita berharap agar optimasi yang kedua kali itu tidak bergeser jauh dengan optimasi yang pertama. Dan memang ternyata untuk parameter ini nilainya tidak bergeser jauh. Jadi persis sama, ya, persis sama. Eh, tapi kalau misalnya terjadi pergeseran nilai, maka kita mengambil nilai rata-rata dari kedua nilai optimasi tersebut. Nah, setelah semua parameter kita dapatkan, kemudian kita kembali melakukan simulasi dan kita dapatkan hasil yang sebelah kanan ini, di mana di sini kita lihat eh, grafik eksperimennya adalah yang warna hitam ini, kemudian eh, fittingnya itu yang warna biru ini. Ya, fitting tadi kita perlukan untuk membuatkan persamaan garis ya dari grafik eksperimen, walaupun tidak begitu pas ya. Kemudian hasil simulasinya kita lihat yang warna merah ini. Jadi trennya ya, tren grafiknya sudah hampir mirip ya, walaupun belum begitu pas sama gitu ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena reaksi yang kita libatkan baru sedikit ya, baru 3 reaksi. Yaitu reaksi yang pertama, yaitu reaksi penyerapan NO2 ke permukaan ZNO. Reaksi yang kedua adalah reaksi penyerapan oksigen ya, ke permukaan ZNO. Dan reaksi yang ketiga adalah reaksi di mana NO2 dan oksigen itu bereaksi di permukaan ZNO. Sebenarnya masih ada reaksi-reaksi yang lain yang belum yang harus kita pertimbangkan, yaitu apa? Reaksi apa? Penyerapan air ya, penyerapan uap air ya. Mohon maaf tadi baterai saya habis. Iya, Pak. Ya, saya Boleh lanjut lagi ya. dilanjutkan, Pak. Iya. Bentar, saya share screen. Oh, saya nggak bisa share screen, Mbak. Bisa tolong di approve? Sampun, Pak. Oke, Dipersiapkan. terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi, intinya adalah hasil simulasi yang kita dapatkan memiliki tren yang mirip ya dengan eksperimen walaupun belum begitu pas. Nah, ini adalah beberapa publikasi yang lain ya yang sudah kami lakukan, yaitu bagaimana simulasi sinyal gas hidrogen ya pada sampel platinum gold titanium ya. Nah, ini di sini hasil simulasinya cukup baik ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana hasil eksperimen dengan hasil simulasi itu nyaris primpit ya. Kita bisa mendapatkan advantage yang lain, yaitu kita bisa memprediksi bagaimana pola coverage ya, pola hunian ya dari gas-gas yang terlibat dalam proses pendeteksian tersebut. Sebagai contoh misalnya di sini adalah bagaimana pola coverage dari atom hidrogen ya di permukaan sampel. Kita bisa lihat di sini atom hidrogen dalam kasus ini menutupi permukaan sampel ketika gas hidrogen itu diberikan ya, itu menutupi permukaan sampel sampai 0,65 monolayer ya, sekitar seperti itu. Nah, ini beberapa draft publikasi yang lain yang belum kami selesaikan ya. Ada pendeteksian gas SO2 pada ZNO, kemudian NH3 pada ZNO ya, kemudian NH3 pada platinum gold titan gitu ya. Kemudian ada juga gas H2S pada Ag2O, lalu kemudian ada juga gas NO2 pada platinum gold titanium. Ini lima draft publikasi yang belum sempat kami selesaikan ya. Nah, itu tadi cerita mengenai
apa penelitian ini ya diawali dari Jerman, kemudian terus dikembangkan di Indonesia dalam bentuk simulasi. Nah, di Indonesia kami juga berusaha untuk membuat bahan dasar sensor ini ya. Salah satu bahan dasar yang sedang kami kembangkan ya sejak beberapa tahun terakhir ini adalah TiO2, karena TiO2 merupakan salah satu material yang berpotensi menjadi sensor gas ya, bahan sensor gas gitu ya. Nah, untuk TiO2 ini kami berusaha untuk mengekstraknya dari pasir besi ya. Karena apa? Karena kita punya banyak pasir besi ya, sehingga akan lebih baik kalau kita bisa mengekstrak sendiri. Nah, ini beberapa state of the art ya, beberapa track record yang sudah kami lakukan dalam upaya mengekstrak ya TiO2 dari pasir besi Lampung tersebut. Tidak mudah memang ya, sampai hari ini pun kami belum bisa mendapatkan apa istilahnya TiO2 dengan kemurnian yang sangat tinggi ya, dengan kemurnian yang sangat tinggi dari hasil ekstraksi pasir besi Lampung tersebut. Tapi sehingga dengan demikian penelitian ini perlu terus dilanjutkan ya. Kalau kita mau mandiri terkait dengan raw material atau bahan dasar untuk pembuatan sensor gas tersebut. Nah, ini beberapa publikasi terkait proses ekstraksi TiO2 ya dari pasir besi Lampung tersebut. Nah, ini beberapa publikasi yang lain yang belum kami sedang dalam proses ya, sedang dalam proses untuk dipublish terkait proses ekstraksi TiO2 dari pasir besi Lampung. Nah, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi yang pertama adalah sensor berbasiskan fungsi kerja itu memiliki banyak keuntungan ya, memiliki banyak kelebihan dibandingkan sensor berbasiskan hambatan. Kemudian yang kedua masih terbuka ya opportunity ya, peluang untuk mengembangkan sensor gas ini di masa depan gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga terbuka peluang penelitian ya, baik itu di bidang eksperimen maupun di bidang teori atau simulasi ya untuk pengembangan sensor gas ini. Sekian Mbak dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah insight yang menarik untuk kita semua. Kemudian dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin didiskusikan mungkin atau ingin bertanya? Eh, Jika tidak ada, saya ingin bertanya sedikit saja, Pak. Berarti untuk saat ini itu pengembangan sensor gas di Unila sendiri masih dalam tahap simulasi ya, Pak. Berarti dari data Bapak yang sebelumnya itu terus disimulasikan hingga mendapatkan pola tertentu, gitu. Ya, jadi yang kami lakukan saat ini di Unila ada dua, apa istilahnya, ada dua jenis penelitian ya Mbak. Yang pertama simulasi tadi ya. Jadi mensimulasikan karena banyak sekali data-data penelitian terkait sensor gas berbasiskan fungsi kerja ini ya, yang itu secara teori, secara model itu belum bisa dijelaskan, dia. Kemudian parameter-parameter reaksinya pun juga belum ditemukan nilainya. Nah, sehingga kami merambah ke bidang itu. Jadi mensimulasikan model-model itu dengan harapan untuk bisa mendekati hasil penelitian yang ada, lalu kemudian bisa mendapatkan parameter-parameter yang masih misterius tadi. Itu yang Betul. pertama. Yang kedua adalah dalam bidang eksperimennya kami terus mencoba untuk mengekstraksi ya, mengekstraksi apa istilahnya raw material ya, raw material untuk sensor gas ini salah satunya, ini hanya salah satunya saja yaitu TiO2 ya. Ya. Kita usahakan untuk mengekstraknya dari bahan alam, dalam hal ini adalah pasir pasir besi begitu. Karena kalau saya bertahan untuk melakukan membuat sensor gas ya menggunakan bahan yang pernah saya gunakan waktu saya S3 dulu di Jerman, yaitu misalnya platinum sama gold gitu ya, tentu itu kan sangat mahal ya, Ya. bahannya sangat mahal. Kemudian yang kedua adalah proses pembuatannya pun kita nggak mampu, karena kalau mau membuat sensor gas atau sensitive layer menggunakan platinum, gold, titan atau iron gitu ya, ya semua jenis metal itu kita kan membutuhkan yang pertama, kalau nggak pakai sputtering ya, alatnya sputtering atau
kita menggunakan apa high ultra vacuum ya, vaporation ya, high ultra vacuum evaporation machine ya. Jadi kita butuh mesin itu ya, alat itu yang itu jelas sangat berat untuk dibuat ya, atau untuk diadakan di Indonesia begitu. Jadi kita perlu banting setir lah, gitu bahasanya Mbak. Jadi Pak, berarti memang masih walaupun dengan simulasi itu masih cukup luas range untuk kita teliti atau eksperimen di situ ya Pak, karena masih banyak parameter-parameter yang belum kita temukan dan belum kita eksplor gitu Pak ya. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi eh, apa biasanya untuk tahap awal tuh saya gunakan 3 reaksi dulu gitu kan. 3 reaksi dulu gitu kan itu biasanya saya terapkan untuk anak-anak S1 gitu kan karena kalau kebanyakan reaksi kan berat juga gitu kan. Iya. Tapi kamu tapi untuk level S2 gitu sudah mulai saya tambah reaksinya misalnya melibatkan uap air. Kenapa? Kedatangan uap air dalam sebuah simulasi itu dampaknya panjang begitu. Jadi walaupun hanya menambah satu reaksi karena gini. Jadi dari reaksi yang ada itu nanti kan akan diturunkan menjadi persamaan diferensial sebelum masuk ke simulasinya. Nah, dari 3 reaksi itu kadang-kadang bisa melahirkan 4 sampai 5 persamaan diferensial. Itu baru 3 reaksi. Kalau misalnya kita melibatkan satu reaksi lagi, yaitu reaksi penyerapan air misalnya, itu bisa menambah lagi persamaan diferensialnya. Artinya apa? Kalau persamaan diferensial dan persamaan diferensial itu persamaan diferensial terkopel, ya. Jadi artinya banyak parameter-parameter yang saling kait mengkait di situ dan jumlahnya semakin banyak begitu. Seperti itu, Mbak. Eh, sangat ini ya Pak, sangat kompleks ya Pak kalau ini. Tapi sebuah penelitian yang sangat menarik dan membuka wawasan kita bahwa ya dengan simulasi itu pun kita masih bisa terus banyak mengeksplor ya Bapak ya. Betul sekali. Kemudian untuk teman-teman, mungkin ini karena kita terbatas waktu ya Bapak, hanya Ya, sampai jam 11. 11 ya. Untuk teman-teman sekalian yang ingin berdiskusi atau memiliki insight dan ingin menanyakan langsung pada Bapak bisa menghubungi lewat email. Tadi sudah beberapa kali terpampang ya emailnya di layar Iya. Zoom kita. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak mewakili Departemen Fisika, kemudian kepada teman-teman jangan lupa mengisi link absen yang disediakan di room chat. Terima kasih banyak Bapak, Ya, semoga ilmu yang sama-sama. diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu. Amin. Nah, saya izin menutup roomnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau apa berkomunikasi nanti bisa menghubungi saya lewat WA juga bisa. Nomornya ada di Pak Edi atau di eh, Prof Prof. Mitra Mitra ya, ya. Prof Mitra Iya atau Prof Bapak. Edi ya. Ya. Menarik. Baik, saya Oke, izin menutup roomnya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya juga pamit wabarakatuh. semua. Terima Oke kasih. Bapak, sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.